Setiap orang pasti pernah bermimpi untuk menjadi istimewa. Menjadi seseorang yang hidupnya berarti, membawa cahaya, dan dikenang karena kebaikan serta ketulusannya. Namun kenyataannya, tidak semua orang mampu menapaki jalan itu. Sebab, menjadi jiwa terpilih bukan hanya soal keberuntungan atau garis takdir, melainkan tentang kesiapan hati dan kemurnian jiwa dalam menjalani hidup. Banyak yang ingin disebut istimewa, tetapi masih terikat oleh hal-hal yang justru melemahkan jiwanya. Ada yang terjebak dalam kesombongan, ada yang dikuasai amarah, ada pula yang hanya mengejar dunia tanpa memikirkan makna hidup yang lebih dalam. Semua itu membuat cahaya batin padam dan menjauhkan diri dari jalan yang seharusnya dilalui. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana menjadi jiwa terpilih, ada baiknya kita bercermin terlebih dahulu. Adakah tanda-tanda dalam diri kita yang justru bisa menggagalkan perjalanan itu? Karena seringkali, kegagalan bukan datang dari luar, melainkan dari kelemahan diri sendiri yang kita biarkan tumbuh tanpa kita sadari. Dan inilah 7 tanda yang bisa membuatmu gagal menjadi jiwa terpilih. Jika salah satunya masih ada dalam hidupmu, mungkin inilah waktunya untuk berbenah. 1. Masih dikuasai ego dan kesombongan. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang tidak siap menjadi jiwa terpilih adalah ketika ia masih terikat kuat dengan ego dan kesombongan. Ego ibarat kabut pekat yang menutupi pandangan batin, membuat seseorang tidak bisa melihat kebenaran dengan jernih. Kesombongan seringkali muncul secara halus tanpa disadari. Mungkin saat kita merasa pendapat kita selalu paling benar. Mungkin saat kita menolak nasihat orang lain karena menganggap diri lebih tahu. Atau ketika dalam hati, kita diam-diam membandingkan diri dengan orang lain dan merasa lebih mulia, lebih pintar, atau lebih berharga. Saat itu, cahaya batin perlahan meredup dan hati semakin jauh dari kemurnian. Jiwa terpilih tidak lahir dari hati yang angkuh. Mereka lahir dari kerendahan hati yang tulus. Orang yang rendah hati bukan berarti lemah, melainkan mereka yang menyadari bahwa segala kelebihan hanyalah titipan. Mereka tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, sebab mereka paham bahwa di mata Tuhan, semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketulusan hati dan amal perbuatannya. Ego yang terlalu besar akan menjadi tembok tinggi yang menghalangi arus keberkahan. Selama kita sibuk membanggakan diri, kita lupa bahwa tidak ada satupun pencapaian yang benar-benar hasil jerih payah kita sendiri. Ada 2 orang tua yang menopang, ada kasih Tuhan yang melindungi, ada semesta yang bekerja sama agar jalan kita dipermudah. Jika semua itu kita abaikan, dan kita hanya mengagungkan diri, maka perlahan namun pasti, kita akan kehilangan arah. Jiwa yang penuh kesombongan juga mudah jatuh dalam jurang iri dan dengki. Ia ingin selalu berada di atas, dan jika orang lain melampaui dirinya, hatinya menjadi gelisah. Bukankah ini justru tanda bahwa hatinya rapuh? Padahal jiwa terpilih seharusnya membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Ingatlah, kesombongan adalah salah satu sifat yang membuat makhluk jatuh dari kemuliaan. Ia adalah racun halus yang membunuh cahaya dalam diri. Selama ego masih menguasai, seseorang tidak akan pernah siap untuk menjadi jiwa terpilih. Sebab jalan menuju cahaya bukanlah jalan keangkuhan, melainkan jalan kerendahan hati. 2. Tidak mampu mengendalikan emosi. Salah satu penghalang terbesar seseorang untuk menjadi jiwa terpilih adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi. Jiwa yang masih mudah terbakar amarah, mudah tersinggung, atau menyimpan dendam, akan sulit menerima cahaya yang murni. Sebab, emosi negatif adalah api yang membakar habis ketenangan batin dan menutup pintu kebijaksanaan. Banyak orang gagal bukan karena kurangnya ilmu atau kesempatan, melainkan karena tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Amarah yang meledak-ledak sering membuat seseorang berkata kasar, menyakiti orang lain,
bahkan mengambil keputusan yang akhirnya disesali. Ketika hati dikuasai emosi, nalar menjadi kabur, dan kebijaksanaan hilang seketika. Padahal, jiwa terpilih dituntut untuk menjadi sosok yang mampu membawa kedamaian, bukan justru menyebarkan kegelisahan. Mereka harus bisa menjadi penyejuk di tengah panasnya keadaan, bukan malah menambah bara. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan hingga mati rasa. Justru sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk merasakan dengan utuh, tetapi tetap memilih respon yang bijak. Jiwa terpilih tidak membiarkan amarah menguasai lidah dan tindakannya. Mereka belajar menyalurkan energi negatif menjadi kekuatan yang lebih bermanfaat, seperti kesabaran, pengertian, dan empati. Ingatlah, musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Jika kita kalah oleh emosi, maka kita tidak akan mampu melangkah ke level jiwa yang lebih tinggi. Karena setiap kali amarah menguasai, cahaya yang seharusnya tumbuh di dalam diri justru meredup. Selama kita masih menjadi budak emosi, maka perjalanan menuju jiwa terpilih akan terhambat. Sebab, hanya jiwa yang tenanglah yang mampu menerima amanah besar dari semesta. 3. Lebih mencintai dunia daripada hati. Salah satu tanda kuat bahwa seseorang akan gagal menjadi jiwa terpilih adalah ketika ia terlalu mencintai dunia, hingga hatinya terikat erat pada hal-hal yang fana. Dunia memang indah dan penuh godaan. Ada harta yang mempesona, ada kedudukan yang membanggakan, ada gemerlap yang membuat mata silau. Namun, semua itu hanyalah sementara, ibarat bayangan yang akan hilang ketika cahaya bergeser. Jiwa terpilih tidak berarti harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi mereka mampu menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Namun, banyak orang justru terjebak. Mereka bekerja, berjuang, bahkan rela mengorbankan ketenangan batin hanya demi kepuasan duniawi. Ketika hati terlalu terpaut pada harta, jabatan, dan pengakuan manusia, maka cahaya batin akan meredup. Hidup menjadi penuh kecemasan, takut kehilangan, takut kalah, takut dianggap tidak berarti. Padahal, jiwa terpilih hidup dalam ketenangan karena mereka tidak pernah menaruh kebahagiaan pada hal-hal yang bisa hilang. Cinta dunia yang berlebihan juga membuat seseorang sulit mendengar suara hatinya. Ia sibuk mengejar ambisi luar, sehingga lupa menumbuhkan kekayaan dalam. Jiwa seperti ini mudah lelah, mudah kosong, dan seringkali merasa hampa meski memiliki segalanya. Sementara itu, jiwa terpilih justru mampu menjaga keseimbangan. Mereka bekerja keras, namun tetap ikhlas. Mereka menikmati dunia, namun tidak diperbudak olehnya. Mereka tahu bahwa yang lebih berharga dari segalanya adalah hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Selama dunia masih menguasai hatimu, selama kamu lebih mengejar gemerlap luar dibanding kedamaian dalam, maka perjalananmu menuju jiwa terpilih akan tertunda. Sebab, cahaya sejati tidak lahir dari kecintaan pada dunia, melainkan dari kebebasan hati yang tidak terikat oleh apapun selain Tuhan. 4. Tidak peka pada tanda dan bisikan batin. Salah satu ciri yang membuat seseorang gagal menjadi jiwa terpilih adalah ketika ia tidak lagi peka terhadap tanda-tanda semesta dan bisikan batinnya sendiri. Jiwa yang terpilih selalu berjalan dengan bimbingan, bukan hanya dari ilmu yang ia pelajari, tetapi juga dari intuisi dan kehalusan nurani yang ditanamkan Tuhan dalam dirinya. Namun, ketika hati terlalu sibuk dengan kebisingan dunia, maka kepekaan itu hilang sedikit demi sedikit. Suara hati yang seharusnya menjadi kompas kehidupan tertutup oleh ambisi, keinginan duniawi, atau bahkan keraguan diri sendiri. Akibatnya, seseorang lebih sering tersesat, mudah goyah, dan sulit menemukan arah. Bisikan batin seringkali hadir dengan lembut,
perasaan tidak nyaman ketika akan melakukan kesalahan, getaran hati ketika berada di jalur yang benar, atau tanda-tanda kecil yang semesta hadirkan melalui kejadian sehari-hari. Tapi sayangnya, banyak orang menyepelekan itu semua. Mereka lebih memilih mendengar suara ego atau logika yang dikuasai nafsu, daripada mendengarkan bisikan halus yang sebenarnya menuntun mereka menuju cahaya. Padahal, kepekaan adalah kunci penting bagi jiwa terpilih. Tanpa kepekaan, seseorang akan sulit membaca arah hidupnya, sulit memahami maksud dari ujian, dan sulit menangkap pesan yang Tuhan sampaikan melalui pengalaman. Jiwa yang tidak peka ibarat berjalan di hutan tanpa kompas, tersesat tanpa pernah tahu jalannya kembali. Jiwa terpilih selalu waspada, memperhatikan detail, dan berusaha menangkap makna dari setiap peristiwa. Mereka percaya bahwa tidak ada hal yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kegagalan, hingga setiap keberhasilan, semua adalah bagian dari kode semesta yang harus dimaknai. Selama kita masih abai terhadap tanda-tanda itu, selama kita menutup telinga dari bisikan hati yang jujur, maka kita akan terus melangkah tanpa arah. Dan jiwa yang kehilangan arah, mustahil bisa menjadi jiwa terpilih. 5. Enggan belajar dan berubah. Jiwa terpilih bukanlah jiwa yang sempurna sejak awal, melainkan jiwa yang mau terus ditempa, belajar, dan berubah. Namun, jika seseorang enggan belajar dari pengalaman, menolak memperbaiki diri, dan merasa dirinya sudah cukup baik, maka ia sedang menutup pintu untuk menjadi jiwa yang lebih tinggi. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan, tetapi karena mereka tidak mau membuka diri terhadap pelajaran hidup. Mereka mengulang kesalahan yang sama, menolak kritik, dan lebih memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Padahal, setiap kesalahan yang datang seharusnya menjadi guru, bukan beban. Jiwa yang enggan belajar juga seringkali terjebak dalam kebanggaan semu. Mereka merasa sudah tahu segalanya, sehingga tidak lagi mau mendengar. Padahal, semakin banyak seseorang belajar, semakin ia sadar bahwa ilmu yang ia miliki hanyalah setetes dari samudera luas pengetahuan. Kerendahan hati untuk terus belajar adalah salah satu tanda jiwa yang dipersiapkan menjadi terpilih. Begitu pula dengan perubahan. Tidak ada jiwa yang bisa naik ke level lebih tinggi jika tetap bertahan dalam kebiasaan lama yang merusak. Perubahan memang tidak selalu nyaman. Ia seringkali menyakitkan, membuat kita harus meninggalkan zona aman, bahkan melepaskan hal-hal yang kita sukai. Namun tanpa keberanian untuk berubah, kita akan terus diam di tempat, tanpa pernah naik ke tahap yang lebih dalam. Jiwa terpilih adalah mereka yang berani berkata, "Aku belum sempurna, tetapi aku mau belajar. Aku sering jatuh, tetapi aku mau bangkit. Aku salah, tetapi aku mau memperbaiki diri." Inilah kekuatan sejati. Selama kita masih menolak belajar dan menolak berubah, kita akan terjebak dalam lingkaran yang sama. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada cahaya baru, dan pada akhirnya kita gagal menjadi jiwa terpilih yang seharusnya membawa cahaya bagi banyak orang. 6. Hati dipenuhi iri dan dengki. Iri dan dengki adalah racun halus yang perlahan merusak jiwa. Saat hati tidak mampu melihat kebahagiaan orang lain dengan tulus, saat keberhasilan orang lain justru membuat dada terasa sesak, maka itu tanda bahwa jiwa masih jauh dari kemurnian. Selama racun ini bercokol, mustahil cahaya sejati bisa tumbuh. Jiwa terpilih seharusnya menjadi pembawa kedamaian, bukan sumber perbandingan dan kebencian. Mereka mampu melihat kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari rencana indah Tuhan, bukan ancaman bagi dirinya sendiri. Tetapi, banyak orang terjebak. Mereka merasa kalah ketika orang lain berhasil. Mereka merasa kurang ketika orang lain lebih dulu mendapat rezeki, dan mereka lupa bahwa setiap jiwa sudah memiliki jalannya masing-masing. Iri dan dengki juga membuat hidup penuh kepahitan.
Seseorang yang hatinya dikuasai rasa iri tidak akan pernah merasa cukup karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka lupa bersyukur atas apa yang sudah ada, dan akhirnya hidup terasa hampa meski memiliki banyak hal. Padahal, rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu keberkahan, sedangkan iri hanya menutupnya rapat-rapat. Jiwa terpilih justru memiliki hati yang lapang. Mereka bisa berbahagia atas keberhasilan orang lain, mendoakan kebaikan untuk sesama, dan percaya bahwa rezeki setiap orang sudah diatur dengan adil oleh Tuhan. Dengan cara itu, mereka menjaga agar hatinya tetap bersih dari racun yang bisa merusak cahaya batin. Jika hati masih dipenuhi iri dan dengki, maka kita akan sibuk melihat keluar, bukan ke dalam. Kita akan sibuk membandingkan, bukan memperbaiki. Dan pada akhirnya, kita tersesat dalam bayangan orang lain, tanpa pernah menemukan cahaya sejati dalam diri kita sendiri. Selama racun ini belum disingkirkan, perjalanan menuju jiwa terpilih akan terhenti. Sebab, jiwa yang terpilih hanyalah mereka yang hatinya mampu lapang, damai, dan tulus dalam melihat kebahagiaan orang lain. 7. Tidak memiliki tujuan spiritual yang jelas. Hidup tanpa tujuan ibarat kapal berlayar tanpa arah. Ia mungkin terus bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar sampai di pelabuhan yang seharusnya dituju. Begitu pula jiwa yang tidak memiliki arah spiritual yang jelas. Ia sibuk menjalani rutinitas, mengejar ambisi dunia, tetapi lupa bertanya, untuk apa semua ini? Kemana aku akan pergi? Jiwa terpilih selalu memiliki kompas batin yang menuntun langkahnya. Mereka sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang bekerja, memiliki harta, atau mencari penghormatan manusia. Ada tujuan yang lebih tinggi, mendekat pada Tuhan, menyucikan hati, dan memberi manfaat bagi sesama. Tanpa tujuan itu, hidup akan terasa hampa. Meski dari luar terlihat penuh pencapaian, seseorang yang tidak memiliki arah spiritual mudah terseret oleh arus dunia. Ia mengikuti tren, terbawa hawa nafsu, dan menjalani hidup hanya untuk mengejar kepuasan sesaat. Akibatnya, ia cepat lelah, cepat merasa kosong, dan sulit menemukan makna dari semua yang ia jalani. Padahal, tujuan spiritual adalah cahaya yang menuntun jiwa melewati gelapnya ujian. Dengan tujuan itu, setiap langkah memiliki arti. Setiap kesulitan bisa diterima dengan ikhlas, dan setiap keberhasilan bisa disyukuri dengan rendah hati. Jiwa terpilih bukan berarti bebas dari masalah, tetapi mereka selalu tahu arah yang harus dituju. Mereka mungkin jatuh, tetapi bangkit kembali karena kompas spiritualnya tetap menunjukkan jalan. Mereka mungkin tersesat, tetapi selalu bisa kembali karena hatinya terikat pada tujuan yang lebih tinggi. Tanpa tujuan spiritual yang jelas, perjalanan hidup hanyalah lingkaran yang melelahkan. Namun dengan tujuan yang suci, setiap detik kehidupan menjadi perjalanan menuju cahaya. Dan hanya jiwa yang hidup dengan arah itulah yang layak disebut jiwa terpilih. Menjadi jiwa terpilih bukanlah perjalanan yang mudah. Itu bukan tentang siapa yang paling kuat, paling pintar, atau paling berkuasa. Jiwa terpilih lahir dari mereka yang mampu membersihkan hatinya, merendahkan egonya, dan berani melawan kelemahan dirinya sendiri. 7 tanda yang telah kamu dengar tadi adalah cermin. Jika salah satunya masih ada dalam dirimu, itu bukan berarti kamu gagal selamanya. Justru itu adalah peringatan agar kamu segera berbenah. Karena kegagalan sejati bukanlah ketika kita jatuh dalam kelemahan, melainkan ketika kita tidak mau bangkit untuk memperbaikinya. Ingatlah, semesta selalu memberi kesempatan bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin berubah. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi jiwa yang berusaha kembali padanya. Sebesar apapun kesalahanmu, selama hatimu masih mau belajar, berubah, dan mendekat, maka jalan menuju cahaya tetap terbuka. Jangan biarkan ego,
amarah, cinta dunia, kebutaan batin, kemalasan belajar, iri hati, atau hilangnya tujuan spiritual menghalangimu. Karena setiap jiwa memiliki potensi untuk menjadi terpilih. Kuncinya adalah keberanian untuk melepaskan kegelapan dalam diri, agar cahaya bisa masuk dan menerangi. Pada akhirnya, jiwa terpilih bukanlah mereka yang sempurna, tetapi mereka yang selalu berusaha menyempurnakan diri. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa tinggalkan jejak baikmu di sini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah merasakan salah satu tanda jati diri yang kita bahas hari ini? Tekan tombol like jika kamu merasa terinspirasi, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh makna lainnya. Karena setiap pekan, kita akan terus berbagi cahaya, motivasi, dan energi positif untuk menemanimu di perjalanan hidup ini. Teruslah bersinar, teruslah percaya, karena kamu adalah jiwa terpilih.